Saya pribadi untuk kesempatan ini memaksimalkan juga menyebutkan belasungkawa dengan meninggalnya kakanda terhormat, ya, Ustadz yang mulia Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berapa banyak orang yang menganggap kematian beliau biasa saja. Ya, Padahal sebenarnya kematian seorang alim, terlepas daripada ada orang yang menganggap beliau bukan seorang alim, maka di mata kami beliau seorang alim yang luar biasa, betul. memiliki karya tulis yang sangat banyak, tegak di atas sunnah, tegar bertahan walaupun diserang sana sini, Iya, dan memang betul-betul terlihat orang yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala karena terlihat daripada efek dakwah. Ya, betul. kalau orang ikhlas, maka efek dakwanya besar. Berapa banyak murid-murid beliau tersebar, berapa banyak dakwah sunnahnya dikenal di tengah masyarakat kita karena tegarnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima Amin. ruh beliau dan diterima seluruh amal-amal solehnya, Amin. dimaafkan kesalahan-kesalahannya, serta Amin. juga sahabat beliau yang mulia Kakanda Ustadz Abdul Hakim Abdad hafidahullah, semoga Allah panjangkan umur beliau di atas ketaatan dan Amin. Allah berikan kesabaran karena sahabat dekatnya telah wafat terlebih dahulu. Begitu juga dengan kerabat dan siapapun yang merasa tentunya dekat dengan beliau. Iya, emang ada ya beberapa, banyak juga sih orang yang ngeledek gitu ya dengan meninggalnya Ustadz Yazid. Ada juga yang ngeledek seperti bilang info tahlilan gitu kan. Terus ada yang bilang juga mau ngirim Al-Fatihah tapi katanya nggak sampai gitu kan. Dan juga ada dari seorang pendakwah gitu yang bikin video di YouTube-nya, kemudian bilang bahwa menyamakan Ustadz Yazid dengan Abu Jahal gitu. Ya Allah, ya Allah, na'udzubillah. Ini sampai segitu bencinya dia sama Ustadz Yazid, sama dakwah salafi, sampai segitu bencinya, sampai ngomong kayak gitu, sampai bilang tokoh sesat dan segala macam. Padahal kalau dilihat dan diikutin pengajiannya, itu dia berdasarkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, pemahaman para sahabat. Dia selalu berceramah berdasarkan dalil-dalil dan fatwa-fatwa para ulama terdahulu. Dan beliau juga mengajarkan tauhid, menjauhkan dari syirik dan bid'ah gitu kan. Semacam kayak menyembah kubur, kan banyak juga tuh yang nyembah kubur, yang joget-joget, selawatan joget-joget. Itu mengajarkan yang lurus biar nggak melenceng-melenceng kemana-mana, tetap lurus sesuai dengan Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, para ulama gitu. Ada juga video lama ya waktu Ustadz Yazid diajak debat sama orang dari salah satu ormas. Dia bilang, tapi kan kita di Indonesia, kita kan ikut mazhab Syafi'i. Ustadz Yazid kemudian bilang, ini bukan masalah di Indonesia, agama itu ikutin dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya bener lah, mau di negara manapun yang diikutin Islam ya Al-Quran dan Sunnah gitu kan, dan pemahaman para sahabat, biar nggak campur aduk, biar nggak bercabang-cabang itu Islamnya, biar nggak banyak kemana-mana, nggak ngelantur. Sedangkan dalam ayat Al-Quran juga dijelasin, udah banyak dari beberapa ayat juga ada dijelasin bahwa patuhilah Allah dan Rasulnya, apabila ada permasalahan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Maksudnya biar Islamnya itu ya Islam yang satu, yang nggak bervariasi, Islam Nusantara segala macam gitu. Dan juga terbukti juga dengan dakwahnya Ustadz Yazid ini, banyak juga orang yang akhirnya mendapat hidayah. Yang tadinya benci dengan beliau, banyak yang akhirnya setelah menyimak kajiannya full, nggak dipotong-potong, akhirnya mendapat hidayah. Dan banyak juga yang akhirnya, oh ternyata selama ini salah, termasuk saya juga, selama ini saya salah. Karena saya nggak mencari kebenarannya, karena cuma ikut-ikutan orang doang, yang dilihat potongan-potongan doang, hanya ngelihat dari satu sisi doang. Saya nggak ngelihat dari sisi Ustadz Yazidnya lagi, kalau lagi ceramah yang fullnya itu kayak gimana gitu. Tapi ternyata pas dilihat secara full, nggak dipotong-potong, isinya tuh ilmu banget. Isinya itu Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama terdahulu. Beliau tuh nyampein semua yang ada di kitab-kitabnya tuh, hujahnya tuh jelas, nggak keluar dari kantongnya sendiri gitu. Makanya agak heran juga kalau misalnya dibilang sesatnya dari mana gitu kan. Beliau menyampaikan nih berdasarkan pemahaman ini. Kalaupun ada khilafiyah gitu ya, beliau juga menyebutkan khilafiyah nih, ulama ini bilang gini, ulama ini bilang gini, ulama gini bilang gini. Jumhur ulama pada sepakat itu yang mana, kita ikutnya ini itu. Beliau itu menjelaskan gitu kan, di pengajiannya itu menjelaskan. Ya kita doakan juga kepada orang-orang yang mungkin masih membenci dengan Ustadz Yazid, yang masih membenci dakwahnya beliau. Semoga diberikan hidayah ya, semoga dicoba deh, coba untuk yang membenci dakwahnya beliau, coba silakan disimak dulu satu kajiannya full. Apa deh, satu kajiannya full kan ada tuh di YouTube banyak tuh. Yang full, jangan dipotong-potong, jangan dicepet-cepetin nontonnya, full. Simak baik-baik, ada nggak yang ngawur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.